Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Ainur Rahmawati, mahasiswi di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan meresum materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3, yakni mengenai dampak-dampak korupsi. Dampak-dampak korupsi antara lain yang pertama, dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Yang kedua, dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan. Ketiga, dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Keempat, dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Kelima, dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Yang keenam, dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap aspek ekonomi. Yang pertama, penurunan produktivitas. Hal ini dapat menghambat perkembangan sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Kedua, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, seperti jalan rusak, jembatan ambruk, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah ambruk. Nah, hal-hal tersebut merupakan kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa akibat dari korupsi. Yang ketiga, menurunnya pendapatan dan sektor pajak. Sekitar 70% APBN dibiayai oleh pajak. Pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi paling banyak. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan yang mana banyak oknum pejabat dan pegawai pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya pribadi dan untuk memperkaya dirinya. Yang keempat, meningkatnya hutang negara. Hal tersebut akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar. Dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan. Yang pertama, pengentasan kemiskinan berjalan dengan lambat. Karena korupsi, permasalahan kemiskinan pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Yang kedua, demoralisasi. Masyarakat menjadi individualisme, hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Hal ini disebabkan karena tidak ada lagi kepercayaan terhadap pemerintah, sistem, hukum, bahkan antar masyarakat sendiri. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Antara korupsi dengan kualitas dan kuantitas kejahatan saling berkaitan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, maka angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Begitupun sebaliknya. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Yang pertama, runtuhnya otoritas pemerintah. Nah, otoritas sendiri itu artinya kekuasaan yang sah. Banyak kejadian di mana suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya yang jelas-jelas bersalah atau melakukan tindak korupsi dengan segala cara. Kedua, matinya etika sosial politik.
Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, gratifikasi, dan sebagainya untuk memberikan kemenangan. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, menguatnya plutorasi. Plutorasi adalah suatu sistem pemerintah yang mendasarkan kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Kedua, hancurnya kedaulatan rakyat. Seharusnya kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Akan tetapi sekarang ini yang terjadi adalah kedaulatan berada di tangan partai politik. Dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Yang pertama, korupsi menghambat pemerataan akses dan aset. Yang kedua, memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Yang ketiga, kepercayaan rakyat terhadap lembaga pemerintah hilang. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama, lemahnya garis batas negara. Kedua, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat.